Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi rajulan min hadhil ummah yahudiyan aw nasraniyan thumma la yu'minu bi illa dakhalan nar. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan limpahan nikmat karunia berupa iman dan Islam, sehat dan sempat, kita dapat memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, menyambung khutbah saya pada Jumat yang lalu, di mana pada Jumat yang lalu sudah saya sampaikan bahwa kedatangan para nabi dan Rasulullah selalu disertai dengan bisyarah atau nubuah atau ramalan akan datangnya nabi tersebut oleh nabi-nabi sebelumnya. Ada yang namanya langsung disebutkan, ada pula yang hanya ciri-ciri yang disampaikan. Seperti yang saya sampaikan pada Jumat yang lalu, ketika saya menyampaikan surah At-Tin, sumpah Allah mengenai 3 tempat. Yang pertama adalah tempat di mana banyak tumbuh buah tin dan buah zaitun. Yang kedua, tempat di mana Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, yaitu di Gunung Tursina. Dan yang ketiga, tempat di mana Allah menurunkan Al-Quran pertama kali kepada hamba pilihannya dan nabi pilihannya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu negeri yang aman, Mekkah Al-Mukarramah. Apa yang ada di dalam surah At-Tin ini pun pernah disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam menyampaikan, Allah datang dari Seir, Allah terbit dari Sinai, dan gemerlapan cahayanya dari pegunungan Paran. Semakna dengan surah Tin. Seir adalah satu negeri di mana banyak tumbuh buah tin dan zaitun. Dan di tempat itu pula lah Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh ibunya Siti Maryam alaihassalam. Yang kedua,
Sinai, gunung Sinai atau gunung Tursina, sama seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran, wattin, wazaitun, waturi sinin, di mana Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ketiga adalah negeri Paran. Paran ini adalah tempat tinggalnya Nabiullah Ismail alaihissalam dan ibundanya tercinta Hajar alaihissalam. Negeri yang kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama dengan Nabiullah Ismail alaihissalam kembali meninggikan bangunan rumah suci yang rusak karena diterpa oleh banjir ketika zaman Nabi Nuh alaihissalam, sehingga ketika masa Nabi Ibrahim alaihissalam kembali, Nabi Allah Ibrahim bersama putranya Ismail alaihissalam meninggikan bangunan ini. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan putranya Ismail meninggikan pondasi dari rumah ini, dari pondasi rumah suci yang sudah pernah ada di muka bumi ini, yang dibangun semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, kemudian diterjang oleh banjir, rusak tinggal pondasinya. Ketika masa Nabi Allah Ibrahim, rumah suci itu kembali dibangun. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Jadi itulah negeri Paran, negeri tempat Nabi Ismail alaihissalam yang kemudian menurunkan anak keturunan sampai lahirnya cucu beliau yang kemudian diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, la quwata illa billah. Jadi sungguh mengherankan bila hari ini masih ada orang Yahudi dan orang Nasrani yang menolak kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka membaca ciri-ciri nabi itu. Nah, pada Jumat kali ini saya sambungkan lagi. Semoga orang-orang Yahudi yang menunggu-nunggu datangnya penyelamat bagi mereka, dan orang Nasrani yang juga menunggu-nunggu nabi yang dijanjikan itu, akan dibukakan oleh Allah hatinya untuk menerima hidayah Islam. Karena di dalam kitab yang hari ini diyakini sebagai kitab suci, yaitu di dalam kitab Nabi Yesaya, Nabi Yesaya tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kitab Nabi Yesaya ini diakui oleh orang Yahudi sebagai kitab suci mereka, karena dia merupakan bagian dari tanah. Tanah itu adalah Taurat, kitab para nabi, dan kitab-kitab kisah. Jadi Taurat, Nevim, dan Ketuvim, itulah yang diimani oleh orang Yahudi. Jadi orang Yahudi membaca akan ada datang lagi seorang nabi. Kalau dalam kitab Ulangan saya sampaikan bahwa mereka menolak kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena bagi mereka Ulangan 18 ayat 18 itu untuk Nabi Yosua atau Yusak bin Nun. Maka untuk apa Allah masih berfirman lagi di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 42 ini? Kalau bukan karena akan diutus lagi oleh Allah seorang nabi. Orang Kristen menolak kitab Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 4 sebagai bisyarah kenabian Muhammad. Ini satu hal yang aneh. Orang Kristen menolak tafsiran bahwa Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 4 itu adalah untuk Nabi Muhammad. Kata mereka itu dusta.
Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 4 itu bisyarah atau ramalan akan datangnya Nabi Isa atau Yesus alaihissalam. Kita pun akan buktikan bahwa apa yang diklaim oleh orang Nasrani atau orang Kristen itu pun hanya isapan jempol belaka. Tapi Yahudi maupun Nasrani tidak bisa menolak bahwa Nabi yang akan datang pada Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 4 itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan bunyi ayatnya. Kitab Nabi Yesaya pasal 42 ayat 1. Hamba Tuhan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi Allah menggunakan kata di situ rohku ini sebagai bentuk idhofah litakdim. Allah memberikan penghormatan kepada hamba yang akan datang itu tadi. Inilah hambaku, pilihanku yang kupegang. Aku akan menaruh rohku ke atasnya. Jadi tidak main-main, hamba pilihan Allah ini akan senantiasa dituntun oleh Allah, akan senantiasa dibimbing oleh Allah, karena Allah meletakkan ruhnya, Allah meletakkan firman-Nya kepada hamba ini. Untuk apa? Supaya dia menyampaikan segala hukum kepada bangsa-bangsa. Tidak ada lagi, Pak, nabi dari golongan Bani Israel yang memenuhi syarat ini, tidak ada. Kenapa demikian? Karena semua nabi dari golongan Bani Israel hanya menyampaikan hukum kepada golongannya sendiri. Termasuk Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam. Yesus alaihissalam diutus bukan untuk menyampaikan risalah, bukan untuk menyampaikan syariat kepada seluruh bangsa. Yesus atau Nabi Isa alaihissalam diutus hanya untuk Bani Israel. Dan ini disampaikan sendiri oleh Nabi Isa alaihissalam di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 17. Jangan kau sangkakan aku datang untuk merombak hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk merombak, tapi aku datang untuk menggenapi. Jadi Nabi Isa atau Yesus alaihissalam diutus oleh Allah ke dunia ini tidak membawa syariat yang baru. Beliau melanjutkan syariat yang sudah Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Beliau melaksanakan hukum-hukum yang ada di dalam kitab Taurat. Beliau menyampaikan itu hanya kepada kaumnya saja, yaitu Bani Israel. Tidak pernah Nabi Isa alaihissalam menyatakan dia diutus untuk golongan di luar Bani Israel. Dia diutus hanya untuk Bani Israel. Jadi diingat, seluruh nabi dari golongan Bani Israel hanya diutus menyampaikan risalah Taurat kepada bangsanya sendiri, yaitu Bani Israel. Sementara kitab Nabi Yesaya pasal 42 ayat 1 tadi menyatakan bahwa hamba Allah yang terpilih tadi, hamba pilihan Allah yang selalu dibimbing oleh Allah tadi, diutus oleh Allah untuk menyatakan semua hukum kepada seluruh bangsa di dunia. Dan Nabi itu hanya dipenuhi oleh keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi menolak kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun mereka tahu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang nabi dan Rasulullah.
yang diutus oleh Allah, yang telah dibisyarahkan, disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya, sudah disampaikan oleh Nabi Daniel, sudah disampaikan oleh Nabi Habakuk, sudah disampaikan oleh Nabi Hajai. Semuanya ditolak oleh Yahudi. Kenapa? Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lahir, tidak diutus dari golongan mereka Bani Israel, tapi dari Bani Ismail. Sakit hati, Pak. Ya. Dengki, hasad, tertutup kebenaran yang disampaikan oleh Allah karena kedengkian hati mereka, karena kesombongan, kecongkakannya. Orang Yahudi sekalipun tahu kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berusaha menolak kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nasrani, karena kesesatan mereka, karena guluun mereka yang berlebihan, yang menganggap semua bisyarah yang ada di dalam kitab perjanjian lama, di dalam Taurat, di dalam kitab para nabi, dan di dalam kitab-kitab hikmah itu semuanya hanya untuk Yesus. Tidak ada satupun nubuah untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka sama bencinya seperti Yahudi. Mereka juga menolak nabi dari keturunan Bani Ismail, dan yang kedua, mereka sesat dan menyesatkan. Mereka sangat mencintai Yesus, tapi justru mereka merusak ajaran Yesus alaihissalam. Mereka mengotori dan menodai ajaran Nabi Isa alaihissalam. Mereka menjadikan hamba dan utusan Allah Isa alaihissalam sebagai Tuhan selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tidak dipenuhi oleh Nabi Isa. Orang Kristen kalau mengatakan Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 4 ini untuk Yesus, siap-siaplah untuk gigit jari, kecewa. Karena apa? Anggapan mereka ditolak sendiri oleh Yesus alaihissalam. Yesus mengatakan, jangan sangkakan aku datang untuk merombak hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk merombak Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk melanjutkan. Terikat tunduk kepada hukum Taurat. Sementara Allah menyatakan Nabi itu akan menegakkan hukum atas seluruh bangsa. Dan yang terpenting lagi, pada ayat ketiga dan keempat, ini hampir senada. Di ayat yang ketiga, kitab Yesaya pasal 42, Allah menyatakan, buluh yang pernah terkulai, buluh yang patah terkulai, tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Siapa nabi dari golongan Bani Israel yang memenuhi nubuat ini? Tidak ada. Termasuk Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana buluh yang terkulai, dia tidak akan dipatahkan. Artinya lemah lembut Nabi itu. Tapi sekalipun beliau lemah lembut, beliau tidak akan dipatahkan, beliau tidak akan dikalahkan. Begitupun sumbu yang tengah berasap tidak akan dipadamkan. Sepertinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kelemah lembutannya, dengan kasih sayangnya, seperti sumbu yang berasap, seperti tidak ada nyalanya, seperti tidak ada baranya. Tapi Allah nyatakan kepada Nabi Yesaya, tidak akan dipadamkan. Orang Madura bilang ngelok gelem. Ibarat bara di dalam sekam, terus membakar sampai seluruh hukum itu ditegakkan. Dan itu terbukti. Tidak ada satupun nabi dari golongan Bani Israel yang memenuhi nubuat ini.
Apalagi Nabi Isa alaihissalam, beliau terkulai. Kecuali orang Kristen mau merombak isi kitab sucinya yang mengatakan bahwa Yesus alaihissalam telah mati di tiang salib. Hapus dulu ayat itu, baru Nabi Isa tidak terkalahkan. Nabi Isa kalah, beliau pun disalib oleh orang Yahudi. Jadi buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan, tidak dipenuhi oleh Nabi Isa alaihissalam. Kitab suci mereka sendiri mengatakan Nabi Isa mati di salib. Itu artinya Nabi Isa dikalahkan. Bagaimana beliau akan menyampaikan kepada seluruh bangsa, wong beliau sendiri sudah mati di salib, sudah dikalahkan. Hanya Nabi dari keturunan Bani Kedar, dari keturunan Ismail alaihissalam, cucu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang memenuhi kriteria ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau masih hidup, beliau sudah menyaksikan, bukan hanya di kaumnya bangsa Arab Islam ini diterima, tapi Islam sudah sampai ke Ethiopia. Raja Najasyi Habasah memeluk Islam dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Persia sudah masuk ke dalam Islam, Salman Al-Farisi yang mewakili. Bahkan orang Yahudi pun masuk ke dalam Islam, Abdullah bin Salam. Ini menunjukkan bahwa Nabi ini tidak akan terpatahkan. Ketika beliau masih hidup, beliau sudah mampu menaklukkan Mekah, beliau sudah mampu menaklukkan musuh-musuh Islam. Di tangan beliau Islam jaya, kemudian dilanjutkan oleh khalifah-khalifah sepeninggal beliau. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kita sebagai umat Islam yang meyakini kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran sebagai kitab suci, dan kita membaca di dalam Al-Quran, seringkali kita baca ayat-ayatnya bahwa kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah Allah sampaikan di dalam Taurat dan Injil. Maka seyogyanya lah kita mengetahui, sekalipun tidak mendalami, setidaknya kita harus tahu di mana letak-letak ayat bisyarah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil, dan di dalam kitab para nabi sebelum Al-Quran. Mudah-mudahan khutbah ini menambah ilmu bagi kita dan menguatkan keimanan kita dan meningkatkan ghirah kita untuk menyampaikan dakwah kepada ahlul kitab. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal adzim innahu